Pemirsa, beralih ke informasi lain, Partai Gerindra menegur secara langsung Wakil Ketua Umum Gerindra yang membidangi buruh, Arief Poyono, atas pernyataan kontroversinya yang mengatakan PDIP mirip dengan PKI. Selain menegur Arief Poyono, Gerindra akan memberikan sanksi kepada Arief atas pernyataan yang menuding PDIP sama dengan PKI. Ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra bidang politik, Fadlizon. Di internal partai pun, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menegaskan tindakan wakilnya, Arief Poyono, bukan resmi mewakili pernyataan partai. Terlebih Partai Gerindra pernah berkoalisi dengan PDIP dalam beberapa pilkada. Pernyataan itu jelas pernyataan pribadi, pandangan pribadi, bukan pernyataan partai. Dan sudah ditegaskan juga oleh Pak Prabowo bahwa kita ini dengan partai-partai lain adalah mitra di dalam berdemokrasi. Kita saling menghormati termasuk kepada PDI Perjuangan, di mana kita juga pernah bekerja sama. Jadi tentu partai akan mengambil satu tindakan sesuai dengan aturan yang ada di internal kami ya, melalui mahkamah partai dan sebagainya. Jadi tindakan itu sudah cross the line gitu ya, sudah melewati batas dan kami tidak pernah mempunyai pandangan sikap seperti yang disampaikan oleh Saudara Arief Poyono. Setelah menyebut PDIP seperti PKI, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyono mengirim surat pernyataan meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya PDIP berencana menggugat Arief atas pernyataannya ini. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyono berkirim surat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Surat bertanggal 1 Agustus 2017 berisi permintaan maaf dan mengklarifikasi pernyataan. Arief meluruskan kesalahpahamannya dan meminta maaf sebesar-besarnya pada Megawati Soekarno Putri dan seluruh jajaran kader PDIP yang menurutnya adalah sahabat-sahabatnya. Surat juga dibubuhi materai Rp6.000. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto menyebut PDIP berencana menggugat lantaran tudingan Poyono berlebih dan tidak benar. Sebuah pernyataan yang berlebihan, kami adalah partai berdasarkan Pancasila, sehingga atas pernyataan tersebut tim hukum kami melakukan kajian dan ada kemungkinan kami lakukan gugatan terhadap yang bersangkutan. Karena apapun menjadi politisi itu harus punya disiplin dalam berbicara, disiplin dalam bertindak. Tidak bisa menyampaikan sebuah pernyataan-pernyataan tanpa bukti, tanpa didukung oleh hal-hal yang akurat, lebih-lebih hanya karena sebuah kompetisi. Arief Poyono menyebut keputusan RUU Pemilu yang disahkan sebagai upaya Presiden Jokowi dan PDIP untuk menipu rakyat. Arief menyebut PDIP sama seperti PKI, partai terlarang di Indonesia sejak masa Orde Baru. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai banyaknya parpol yang mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 menunjukkan tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan bentuk apresiasi atas prestasi yang selama ini dicapai oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, perubahan sistem pemilu, yakni pemilihan legislatif dan presiden yang berjalan bersamaan, membuat banyak parpol mulai menyatakan diri memberikan dukungan terhadap calon tertentu. Yang seperti saya katakan tadi, karena sistemnya berubah tadi, kemudian kalau jauh-jauh hari partai politik mengendorse, memberikan dukungan dan sebagainya, yaitu konsekuensi dari perubahan sistem. Makin banyak partai kemudian memberikan dukungan kepada presiden incumbent, ini menunjukkan achievement ataupun prestasi presiden yang seperti saya katakan, itu diapresiasi oleh publik. Ya, dalam politik kita kan sangat dinamis. Dan politik kita kan bukan politik yang kemudian blockingnya itu permanen. Hal itu terbukti misalnya dalam pilkada di setiap daerah bisa berubah-ubah dan sangat dinamis. Ini menunjukkan bahwa ada kedewasaan dalam politik kita sebenarnya. Nah, kalau kemudian yang dulu berseberangan kemudian bergabung, menurut saya hal yang biasa-biasa saja. Bukan. Presiden Joko Widodo menegur Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya karena pengelolaan hutan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Presiden Jokowi menilai hutan di Indonesia belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
Jokowi mengingatkan pentingnya penyusunan strategi besar dalam pembangunan hutan yang memiliki implementasi ekonomi. Jokowi menghimbau Kementerian Lingkungan Hidup membuat terobosan baru supaya pengelolaan hutan tak monoton. Hal itu penting agar pembangunan hutan Indonesia semakin terbaharui dan menghasilkan keuntungan ekonomi. Jangan kita berpikir linier, berpikir monoton, tidak pernah membuat terobosan-terobosan sehingga dalam sekian tahun ini, mohon maaf, pengelolaan hutan kita berada pada posisi yang monoton, yang rutinitas, yang tidak ada pembaharuan-pembaharuan di situ. Oleh sebab itu dalam Rakernas ini rumuskan pemikiran-pemikiran baru agar pengelolaan hutan kita ini betul-betul sebuah pengelolaan hutan yang secara konsisten nantinya bisa kita kerjakan terus-menerus dan memberikan hasil yang baik. Saya ingin memberikan contoh misalnya Swedia, Finlandia, ekonominya berjalan hampir 70-80% berasal dari pengelolaan hutan yang baik. Saya kira kita tidak usah sulit-sulit. Udahlah di-copy, nanti disesuaikan dengan keadaan hutan di negara kita. Tapi bahwa pengelolaan yang sudah beratus tahun itu baik, itu yang harus kita contoh. Kita jadikan sampel, kirim dari Kementerian LHK untuk melihat bagaimana pengelolaan hutan dan lingkungan itu bisa berjalan bersama-sama. Ekonominya dapat, lingkungannya juga dapat. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai marak terjadi di kawasan hutan open access yang tidak dibebani izin pengelola. Situasi ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah selayaknya meningkatkan koordinasi untuk mencegah karhutla terus meluas. Sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah menjadi penanggung jawab kawasan hutan open access. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan kebakaran hutan pada Juli meningkat sebanyak 49% dibandingkan tahun lalu. Namun jika dibandingkan dengan Juni hanya meningkat sekitar 20 hingga 23%. Siti menyebut titik panas atau hotspot yang masih terpantau ada di Kalimantan Barat, Riau, dan Nusa Tenggara Timur. Penyebab utama tak lain karena pembukaan lahan tradisional yang dilakukan secara serentak karena kebiasaan masyarakat yang sengaja membakar lahan untuk menumbuhkan rumput baru. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup 2017 memerintahkan untuk menghentikan penyalahgunaan izin pengelolaan hutan. Presiden juga meminta terobosan dalam pengelolaan lahan gambut. Menurut Jokowi, cara peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat dilakukan dengan cara agroforestry atau perpaduan pengelolaan hutan tanaman kayu dengan penanaman komoditas pertanian, dan silvopastur atau praktek menggabungkan kehutanan dan pengembala. Harapannya agar nanti akan ada hutan tanaman energi yang memberi manfaat ekonomi kepada rakyat. Apakah masyarakat sejahtera jika hutan terus terbakar? Bagaimana penanggulangan kebakaran hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Kebakaran hutan tanpa akhir itulah tema dialog kita pagi ini, dan kita akan membahasnya bersama manajer kampanye hutan dan perkebunan Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI. Ada Mbak Fatilda Hasibuan. Selamat pagi Mbak Fatilda, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog ini melalui line telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya langsung ke Mbak Fatilda. Memang susah ya untuk membuat permasalahan kebakaran hutan ini selesai? Bukan persoalan susah tidaknya ya, tapi kebakaran hutan kan itu ada di tanah gambut biasanya. Kalau tanah mineral itu terbakar selesai.
mungkin. Tapi kalau tanah gambut, itu kan gambut itu materialnya dari pembusukan daun dan pohon yang beribu tahun. Itu kalau orang bilang seperti sekam, api dalam sekam. Ketika terbakar dia dari atas itu bukan ke atas tapi ke bawah. Ketika ke bawah melebar, sudah susah dipadamkan. Ada beberapa solusi yang sebetulnya juga ditawarkan beberapa waktu yang lalu terkait dengan pembuatan tanggul dan lain sebagainya. Ini efektivitasnya seperti apa? Dan ini juga mungkin salah satu program yang diinisiasi oleh kementerian ya, kalau tidak salah. Ya, waktu pengalaman kebakaran tahun 2015, salah satunya adalah membuat seperti tanggul ya. Itu kebetulan dipraktekkan di Kalimantan Tengah kalau nggak salah. Itu efektif kalau masih ada air. Tapi kalau tidak ada air ya nggak ada juga gunanya. Jadi itu kan tanggul itu adalah menghempang air supaya jangan turun ke sungai, ke tempat yang lebih rendah. Tapi kalau airnya tidak ada, artinya gambutnya tetap kering. Seberapa akseleratif Kementerian Lingkungan Hidup ketika memang plan A tidak bekerja, harusnya cari plan B untuk akhirnya tidak terjadi lagi kebakaran lahan seperti sekarang? Kemarin ada. Cepat nggak sih geraknya menurut Anda? Kalau ngobrol sama orang-orang kementerian, ada beberapa teknologi mungkin mereka, kebetulan kemarin dialog juga di salah satu televisi, mereka sekarang menemukan teknologi yang langsung menyemprot air ke dalam sumber kebakaran. Di bawah itu. Tetapi permasalahannya nanti lagi airnya didapat dari mana. Memang dibuat sumur-sumur ya untuk menampung. Tapi pertanyaannya, apakah juga air di sumur ini cukup untuk menyelesaikan kebakaran yang telah melebar? Sementara gambut itu karena sudah dibuat tanggul-tanggul itu sangat gampang kering. Ya. Gitu, untuk pengadaan air dan lain sebagainya sejauh ini belum ada solusi yang bisa dilakukan ya? Kebakaran-kebakaran yang kemarin seperti di Kalimantan Barat, keluhannya itu kan adalah jauhnya untuk akses untuk mendapatkan air. Iya. Dan ini masih diupayakan seperti itu ya? Kalau mungkin. Baik. Ya, bicara soal apa yang kemudian juga dilakukan solusi-solusi untuk memecahkan permasalahan kebakaran lahan dan juga hutan di Indonesia. Menteri Siti Nurbaya kemarin juga menyampaikan bahwa sebetulnya memang ada satgas khusus yang menangani itu, tapi tidak bisa berjalan maksimal. Belakangan jarang turun ke lapangan, tidak kemudian akhirnya melakukan pengawasan karena masalah anggaran. Anda melihat ini seperti apa? Apakah ini bisa menjadi satu alasan yang bisa diterima? Di beberapa, saya tidak bilang ini juga berlaku di kebakaran hutan, tapi di beberapa bencana alam dan misalnya seperti banjir, itu biasanya anggaran yang selalu alasan itu tidak bisa maksimal bekerja ya, gitu. Logikanya sih kalau anggaran masalahnya gitu ya, itu memang orang nggak bisa bekerja. Tetapi Walhi tidak di situ, bidangnya tidak di situ. Tapi Anda kemudian melihat ini menjadi salah satu kendala ya? Kalau anggaran sebenarnya yang bisa disikapi kan. Misalnya banyak juga yang ada bantuan-bantuan gitu kan. Bisa diakali lah ya, artinya mungkin ada CSR dari banyak perusahaan yang mungkin bisa dimanfaatkan. Pertanyaannya, jika kemudian anggarannya ditambah, apakah bisa betul-betul bekerja efektif atau tidak? Ya itu tergantung mereka. Seharusnya sih mereka bisa, kalau anggaran bertambah ya kinerja juga pasti lebih meningkat karena peralatan pasti lebih bagus, kemudian biaya-biaya makin ada. Seharusnya. Iya. Saya ingin mendapatkan point of view dari Walhi. Sebetulnya dilihat dari kinerja lah ya kementerian ini untuk menangani masalah kebakaran lahan. Ada di posisi berapa? Dari 1 sampai 10 kita ada di mana sih? Di angka berapa? Kalau kebijakannya menterinya sih responnya cepat ya. Kita harus akui juga menterinya respon cepat. Respon cepat. Efektif atau tidak itu yang sebetulnya diperlukan oleh masyarakat. Efektif apa tidak itu juga. Kemudian ada di posisi berapa kita?
ya mungkin 5 ke 4 gitu ya, 5,5. Artinya Presiden Jokowi kemarin juga menyampaikan bahwa kinerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak memuaskan, ya betul-betul objektif gitu ya. Tapi Bapak Presiden juga mengatakan bahwa jangan ada halangan untuk investasi. Itu Kementerian Lingkungan Hidup juga akhirnya bingung harus ngapain dalam mengeluarkan kebijakan, karena satu sisi diberikan target pemerintah agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan juga secara umum bagi Indonesia menyumbangkan devisa terkait dengan investasi. Di sisi lain juga diberikan target supaya dapat merawat hutan dan juga lingkungan gitu ya. Iya, karena salah satu akar dari permasalahannya lingkungan adalah kan izin ya. Izin itu artinya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Di Indonesia kan izin yang agak-agak jadi banyak masalah. Dimainkan. Ya banyak dimainkan. Itu masih terjadi ya, menurut point of view dari Walhi sendiri? Masih terjadi, masih ada AMDAL yang tidak sesuai prosedur. Gitu. Masih banyak AMDAL yang bisa ditawar. Ya mungkin masih banyak. Ya buktinya sebenarnya kita melihat di akhirnya, kenapa misalnya ini kebakaran. Harusnya kan izin yang dulu itu mengetahui bahwa ini adalah gambut nggak bisa kedalaman 3 meter nggak bisa diberikan izin gitu, tapi diberikan izin. Ini ada apa? Gitu. Semua juga pejabat tahu kalau gambut itu terbakar. Semua orang kehutanan kurasa tahu kalau gambut itu sangat mudah terbakar, ketika dikeringkan akan menjadi masalah gitu. Oke, jadi kalau memang ini kemudian masih terjadi, kalau Menteri Siti sampaikan bahwa tidak bisa bekerja maksimal, kalau saya ngelihatnya ini kayaknya nggak kerja sama sekali gitu ya. Artinya permasalahan terkait dengan tawar-menawar AMDAL, law enforcement di situ kayaknya kok nggak kelihatan gitu. Iya, Budi, kalau misalnya penegakan hukum maksudnya kan, kalau penegakan hukum sebenarnya juga kita bisa lihat kalau KLHK beberapa menggugat perusahaan yang membakar gitu ya. Tetapi itu mereka seperti kelelahan jadinya. Karena masalahnya bukan cuma satu perusahaan, banyak. Tapi tidak boleh kelelahan, karena memang ini adalah permasalahan yang sebetulnya memang harus dicarikan solusinya, dan salah satunya itu untuk memberikan dampak jera di perusahaan yang memang nakal ini gitu ya. Iya. Akhirnya kita seperti mau membandingkan kinerja KPK dulu dengan lembaga-lembaga atau kementerian yang lain gitu. Yang menurut kita dulu nggak mungkin dilakukan oleh KPK mungkin gitu. Di KLHK misalnya, nggak mungkin misalnya memadamkan api dulu ya. Kenapa di 2016 misalnya ada penurunan gitu. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Kadang-kadang ya kalau kita lihat ini masih ada budaya yang dulu saling lempar tangan. Itu urusannya misalnya ATR gitu, karena itu di tanah mineral gitu ya. Itu urusannya planologi, di dalam KLHK sendiri mau seperti itu. Itu urusannya planologi, itu urusannya si ini, urusannya si ini. Oke, masih ada kesimpang siuran siapa yang harus tanggung jawab, siapa yang akhirnya harus bertanggung jawab lah ya dalam hal pengelolaan lahan-lahan tadi seperti Anda sampaikan, karena memang banyak kementerian yang terlibat. Oke, kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon yang ada di layar kaca Anda. Kami akan segera kembali.